Yo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal gue baca di Stockbit dan menurut gue menarik. Eh Acre Capital Management itu mengeluarkan istilah namanya bottleneck company. Bottleneck company bukan ya, bottleneck business istilahnya, sorry. Dan menurut gua ini menarik karena sejauh ini belum pernah ada ini ya apa ya istilahnya, belum pernah ada istilah tersendiri atas model bisnis yang seperti ini. Kalau misalkan kita bilang oleh Warren Buffett selalu berkata adalah economic mode ataupun mode dari bisnisnya. Uh, Mode itu sendiri itu sebenarnya kayak jurang pemisah antara company biasa-biasa aja dengan company yang luar biasa. Terus kalau misalkan di Peter Lynch itu dia ngomong bahwa adanya monopoli secara apa monopoli secara tertutup. Gimana ya, nanti gue jelasin deh. Monopolinya tuh nggak besar, nggak masif, nggak semua hal harus yang monopoli itu harus masif, tapi ya monopolinya tertutup. Peter Thiel juga berkata yang sama. Dia berkata bahwa adanya monopoli dari sebuah perusahaan mengakibatkan adanya economic mode. Nah, terlepas dari istilah itu sendiri, tapi ketika gue membaca artikelnya, setidaknya gue kelihatannya paham dengan apa yang mereka maksud dengan economic mode di sini. Acre Capital Management sendiri di suratnya, ternyata gue tulis di ini kayaknya, gue kayaknya harus nulis di kolomnya, kolom kolom komentar lagi, apa ya namanya? Ya kolom penjelasan, nanti kalian bisa baca sendiri kalau bisa mau baca. Uh, Unfortunately kayak websitenya kacau, jadi gue taruh ada link berupa gambar dari twitternya Barry Swatch. Gue nggak tahu siapa dia. Anyway, penjelasannya sih sesimpel ini, bahwa company yang baik ataupun company yang bertumbuh itu biasanya punya elemen monopoli. Nah, bagaimana cara mereka memiliki elemen monopoli tersebut? Nah, itu bisa dibangun atas dasar pertama jaringan, kedua networking effect, maksudnya jaringan, networking effect dan segala macam. Kedua atas dasar kontrak. Ketiga atas dasar lingkungan. Dan menurut gua akan ada banyak lagi yang lain, tapi lebih ke arah seperti itu gitu. Contoh yang di Acre Management, Capital Management itu dia ngomong bahwa tentang business tower. Gue pernah ngobrol juga tentang masalah business tower. Bahwa business tower itu ketika lu udah ketika lu udah masuk satu tiang tower, misalkan tower bersama gitu, akan sangat jarang tower berikutnya akan bikin tiang di tempat yang sama gitu. Nah, itu adanya kemampuan monopolistik. Jadi cepet-cepetan siapa yang bangun tower lebih cepat, lebih banyak, dan dia juga disewa oleh uh, disewa oleh jasa telekomunikasi lebih cepat juga gitu. Ya percuma aja kalau lu bangun tower lebih cepat dibanding yang lain tapi nggak ada yang mau pakai, itu kan juga jadi masalah. Dan sama itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan lu udah bikin tower ya akan sangat jarang perusahaan tower lain akan bikin di tower yang lain. Dan karena hal tersebut, perusahaan yang menyewa lu itu biasanya akan menyewa dalam waktu jangka yang cukup panjang gitu aja sih. Dan kalau misalkan untuk pindah ya susah juga, tower yang lain juga nggak diriin di sana gitu, tower lain juga nggak diriin di sana. Jadi lu perusahaan telekomunikasi cuma punya satu pilihan untuk ya ngikutin tower lo aja, intinya di situ. So that's why Bali Towerindo itu jadi monopolistik untuk daerah Bali, karena ya akan sangat jarang kalau misalkan untuk perusahaan lain bikin tower di tempat yang sama, susah gitu. Mereka kenal sama perkampungannya, mereka kenal sama adatnya, dan mereka kenal dengan industri di daerah Pulau Bali tersebut, itu bakalan susah banget. For disclosure, gue mengincar Bali Towerindo tapi gue belum masuk ke dalamnya. Nah, kalau misalkan berikutnya seperti apa sih ya, di rumah sakit lagi, sorry, di Unfortunately di Indonesia belum ada, tapi di luar negeri itu adanya perusahaan untuk pemakaman gitu. Di Indonesia kalau misalkan lo ngecek kenapa banyak perusahaan pemakaman tuh gede-gede banget gitu ya, karena mereka monopolistik. Lo kalau misalnya udah bikin di satu daerah, kayak misalkan di daerah Pik gitu,
dan lu meninggal di daerah sana, akan sangat jarang kalau misalkan mayatnya dibawa kemana-mana gitu. Dan kalau misalkan lu ngomong perusahaan pemakaman itu sendiri ada makam keluarga dan segala macam, di Indonesia jauh lebih rigid lah istilahnya, konsumen ya, untuk memilih-milih pemakaman mana mereka mau memakamkan keluarganya gitu. Dan itu bener-bener kayak monopolistik banget. Kalau lu udah bikin di satu daerah, akan sangat jarang untuk ada pemakaman di daerah sekitarnya lagi gitu, yang pemakamannya lebih kecil mungkin, tapi kayak akan sangat jarang gitu. Ada lagi yang lain, ada Visa Mastercard. Nah, itu kan jaringan. Sebenarnya jaringan ada banyak. Dulu cuma kenal, atau kita cuma mengenal Visa Mastercard. Ada yang namanya Discovery, ada yang namanya sekarang ada Bitcoin Network, terus ada lagi yang kok gue lupa juga ya, yang dari Jepang gitu, ada juga. Sama GCB juga itu sebenarnya jaringan. Kalau di Indonesia sendiri namanya aduh gue lupa lagi jaringan yang punya Indonesia. Anyway, ada jaringannya sendiri, tapi kalau misalkan lu udah pakai salah satu jaringan, lu nggak mungkin pakai jaringan yang lain. Lu belum pernah kan ngelihat ada kartu tulisannya Visa Mastercard gitu, atau Visa GCB atau GCB Mastercard dan segala macam. Itu kan belum pernah ada. Lu bakalan cuma ngelihat ya Visa doang, GCB aja, Mastercard aja, dan itu bisa dipergunakan untuk satu waktu dengan satu daerah dengan daerah yang lain juga berbeda-beda, tergantung dari tempatnya lebih milih Mastercard atau lebih milih Visa atau lebih milih GCB. Even untuk perusahaan yang established di daerah sana, di daerah tempat negara tersebut ada kayak GCB, mereka masih kok pakai Visa dan Mastercard gitu. Karena GCB cuma bisa lokal doang, sama kayak Indonesia punya jaringan cuma lokal doang, belum mendunia, belum kayak milik lain. Kenapa belum mendunia? Karena orang kalau misalkan sudah pakai, ya buat apa dipindah? Intinya di situ doang. Jaringan atau perbankan ngomong kayak cost of switchingnya juga tinggi, belum tentu juga negara yang mau didatengin itu ternyata networknya sudah ada. Jadi established network itu adalah monopolistik juga, Visa, Mastercard dan segala macam. Dalam konteks di digital, menurut gue Facebook itu adalah monopolistik. Facebook dan Google. Kalau misalkan lu main game dan segala macam, lu bakalan ngeliat bahwa login using Facebook account, login via Google account dan segala macam. Dan ketika lu udah login menggunakan akun tersebut, ya lu bakal pakai akun itu akan cukup lama gitu. Dan eventually kalau misalkan lu mau switching, gue mau pakai Facebook account, ya akun lu bakalan ke-reset gitu, kecuali dia mendukung untuk dual account sekaligus. Dan which is menurut gua lu juga jarang dia bakal melakukan hal tersebut gitu. That's why jaringan network juga sebenarnya adalah masuk kategori yang monopolistik tadi gitu. Gue menggunakan istilah monopolistik dibanding bisnis bottleneck, karena menurut gue bisnis bottleneck bisnis itu, karena menurut gue rada-rada aneh ya. Gue ngerasa istilah tersebut kenapa disebut bottleneck, karena terisolir hanya di bagian tertentu saja gitu. Dia nggak melebar kemana-mana, makanya disebut bottleneck. Tapi bisnis as a business dia masih growth gitu. PLN atau independent power plantations menurut gue itu termasuk sama bottleneck bisnis. Cuma karena istilah tersebut gue ngerasa lebih cocok monopolistik akibat satu bisnis tersebut. Nah, di sisi gue sendiri gue melihat ada lagi mungkin kayak bisnis itu terlalu besar untuk digantikan dan mendapatkan economic mode. Itu contohnya adalah Mark apa ya namanya gitu ya, perusahaan molding sarung tangan, bukan perusahaan sarung tangan ya, tapi perusahaan molding dari sarung tangannya itu sendiri gitu ya, seperti yang dicontoh kasuskan pada Stockbit. Dan menurut gue itu kayak undoubtedly benar juga gitu. Lalu apalagi tuh dari semua ini terus apa yang harus dilihat gitu. Dan kalau menurut gua, kalau lu mau valuing suatu bisnis yang lu mau bertahan sebuah lama, lu mesti cari economic of mode-nya. Kalau istilah Warren Buffett, economic of mode tersebut akan membuat lu lebih clear melihat bisnis tersebut, apakah dia akan bertahan cukup lama di bisnis tersebut atau enggak.
lo bisa bayangin industri tower itu cukup lama, lebih lama bertahan dibanding internet yang ada. Karena adanya industri tower, maka ada industri telekomunikasi, adanya industri dari internet. Ya tapi tower tersebut fractional dari apa yang ada di bisnis internet itu sendiri. And dengan bertumbuhnya internet, maka industri tersebut lebih baik lagi bertumbuh gitu, akan ada lebih baik bertumbuh. Walaupun terlihat stagnan, terlihat ini segala macam, tapi lu bisa tahu bahwa dia benar-benar akan bertumbuh. So that's it. Kalau misalkan ada yang mau bahas yang lain, bukan bahas yang lain ya, sorry. Kalau mau ada yang mau diskusi dan segala macam, bisa ke Instagram gue @bayutabusala atau lu email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.